Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, berkatilah ibadah ini ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati sukacita surgawi. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau sediakan dalam ibadah ini. Dan biarlah hati kami beria-ria karena Engkau Allah boleh hadir dan memberkati kami semuanya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau sediakan yang baik untuk kami semuanya dalam ibadah ini. Mari berkati hamba-hambamu yang melayani, berkati juga seluruh jemaatmu yang hadir, dan biarlah kami memuliakan Engkau. Kami bersama-sama siap beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo semangat Bapak Ibu. Bersyukurlah kepadanya awal hujan langinan, karena Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku. Yesus Kaulah mulia. Jangan malu-malu Bapak Ibu, semangat memuji Tuhan, amin. Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya.
firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujiannya lebih sungguh lagi Bapak Ibu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau memenuhi pengharapanku tidak. Sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi apapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Mari andalkan Tuhan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan kita melebihi apapun Bapak Ibu. Ketika Engkau punya masalah apapun Engkau letakkan di kaki Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai-Mu. Oh, haleluya. Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau. Tiada lain kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Sama-sama katakan, Yesus. Yesus, kemuliaan pulihkan hati. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup-hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Mari sekali katakan, segala pujian syukur bagi Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Oh,
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami datang untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan bersuka cita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati kami, dan biarlah kami terus memiliki kehausan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat Tuhan, untuk kami boleh sama-sama fokus kepada firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Boleh sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita dan juga kebahagiaan, ada semangat pada pagi hari ini untuk kita boleh berbakti, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang spesial tentunya bagi kita untuk kita merenungkannya dengan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu memberi dari kekurangan. Boleh kecilkan sedikit ya, memberi dari kekurangan. Mari kita baca tema ini ya bersama-sama. 1, 2, 3. Memberi dari kekurangan. Ayat nasnya di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, tetapi saya tambahkan juga Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Nanti saya bacakan, Bapak Ibu boleh memperhatikan ya. Pasal 12 Markus ayat 41. Persembahan seorang janda miskin, terjemahan baru 2 ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita perhatikan di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Ayat 3, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Ayat 4, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan informasi dari pembacaan kita ya, bahwa pada suatu kali ketika Yesus duduk menghadapi peti persembahan itu dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan ya uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, kata Injil Markus. Menurut Injil Lukas, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan kita juga menemukan informasi bahwa Yesus memperhatikan ada seorang janda miskin. Dia juga datang, dia juga memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit atau 2 keping tembaga.
ya, 2 lepton ya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti menurut Injil Lukas. Ada penilaian yang diberikan oleh Yesus. Penilaian itu ketika dia memanggil murid-muridnya, dia menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Itulah kata Injil Markus. Lalu Injil Lukas berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Diulangi lagi ya, daripada semua orang itu. Apa alasan yang ditegaskan kita lihat? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu nafkahnya. Dan di dalam Lukas juga memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kisah ini dicatat dalam Markus, ya, dalam Lukas, dan Markus dan Lukas tentunya memiliki pengalaman dalam peristiwa itu. Berarti memang persembahan yang diberi itu penting bagi Tuhan. Ya, kita perlu ingat bahwa persembahan yang diberikan itu penting bagi Tuhan, memberi kepada Tuhan. Termasuk juga persembahan itu untuk keperluan amal pada waktu itu yang disalurkan kepada orang miskin, yang dikelola sedemikian rupa. Oleh karena itu kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana kita memaknai ya pemberian seorang janda miskin, yaitu memberi dari kekurangan. Ada 3 poin yang rindu saya bagikan. Tentunya kita bisa luaskan ya dengan banyak hal ya, tetapi saya rindu membagikan 3 hal ini. Yang pertama saya ketik di sini, yaitu sikap memberi itu diperhatikan oleh Yesus. Ya. Jadi sikap memberi diperhatikan oleh Yesus dalam kesibukan aktivitasnya. Dia yang mengajar, Yesus yang juga memberitakan Injil, dia yang menyembuhkan orang sakit, peduli kepada orang-orang pada waktu itu. Dalam seluruh keberadaan hidupnya pada waktu itu, dia menyempatkan diri juga ternyata untuk memperhatikan persembahan yang diberikan. Oleh karena itu, sikap memberi itu diperhatikan ya, diperhatikan oleh Tuhan, diperhatikan oleh Yesus pada waktu itu. Tentunya saya tidak membahas model bentuk persembahannya, kotak persembahan, peti persembahannya, di mana tempatnya. Tetapi saya mau menekankan bahwa Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan itu. Yesus juga melihat seorang janda miskin memasukkan persembahan itu. Ketika Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang memasukkan uang ke dalam peti. Kalau misalnya ada orang maju pada waktu itu ya, mulai mereka memberikan persembahan, ada orang-orang kaya memberikan persembahan. Kalau Yesus pas ada di situ, dia memperhatikan, dia melihat orang memberi dari kelimpahannya. Tetapi ada juga seorang janda yang miskin itu, dia maju, lalu Yesus juga melihat ada 2 koin tembaga itu yang diberikan oleh janda yang miskin itu
Dan Yesus memperhatikan. Yang luar biasanya, Yesus juga memberi perhatian yang serius dari pemberian yang dilakukan oleh janda miskin itu. Memang tidak secara terang-terangan. Yesus memperhatikannya secara diam-diam, tetapi menghargainya dengan terang-terangan di hadapan murid-muridnya. Tidak ada, ya, mungkin orang tidak tahu apa yang diberikan. Dan Yesus memperhatikannya secara diam-diam, namun dia memberikan penghargaan secara terang-terangan di hadapan murid-muridnya. Yesus memberi pujian kepada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser uang ke dalam peti persembahan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menemukan ya konsep teologis bahwa Yesus memperhatikan apa yang kita berikan untuk Tuhan, untuk tujuan ibadah, untuk tujuan amal. Dan Yesus juga tahu sebenarnya motivasi seseorang ketika dia memberi. Tuhan tahu isi hati seseorang, bukan hanya taburan itu, tetapi sampai ke dalam sumber hati itu Tuhan tahu. Dia memperhatikan kemurahan dan kerelaan hati janda miskin itu. Jadi waktu kita mau memberi, itu bisa luas ya kalau pada saat ini. Selain kita memberi persembahan, apa yang memang dilakukan oleh gereja, tetapi juga kita bisa dalam taburan-taburan yang bernilai yang lainnya. Waktu kita memberi persembahan itu Tuhan perhatikan, ya. Jadi waktu kita mau memberi sesuatu itu, apakah Tuhan memperhatikannya? Dalam bagian ini kita melihat Tuhan memperhatikan. Waktu kita pilih uang, misalnya kalau lebih praktisnya ya, atau yang kita punya, lalu ketika kita mengambilnya, dan yang ada di dalam tas kah dompet itu, apakah Tuhan melihat dan Tuhan tahu semua isinya? Tentunya Tuhan tahu. Saya ingat kalau papa saya dulu itu punya dompet itu agak unik sedikit. Ya waktu kami masih kecil ya, sampai SMP, SMA itu ada Alkitab yang kecil itu, tahu ya, Kitab Gideon itu. Karena nama bapak saya juga Pak Gideon ya. Bukan karena namanya ya, tetapi uang itu ditaruh di dalam Alkitab itu. Ya, tidak di dalam dompet ya, tetapi di dalam Alkitab itu ada uang di sana. Lalu di dalam kocek celana yang agak akurat ada kancingnya. Oh, kalau pergi kemana-mana ya tidak bawa dompet ya, bawa itu ya. Jadi waktu terakhir kemarin saya cuti, saya ketemu bapak. Masihkah bapak pakai dompet Alkitab Gideon? Oh sudah tidak katanya. Oh sudah tidak sekarang, dulu pakai itu. Jadi kalau mau kasih kami untuk persembahan biasanya ambil dari Alkitab itu. Ini begitu untuk anak-anak yang masih kecil kan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan bagian ini, ketika kita mau memberi sesuatu itu, Tuhan perhatikan tidak? Waktu kita mau membuka taskah Alkitabkah, dompet-kah untuk kita persembahkan itu, Tuhan tahukah? Dan Tuhan tahukah seberapa banyak yang kita miliki? Tentunya Tuhan tahu, karena kita tahu bahwa sesuai dengan keyakinan kita bahwa apa yang kita miliki semua bersumber dari Tuhan. Bahkan nafas hidup ini pun adalah anugerah Tuhan. Tentunya kita tidak berkata semuanya milikku, tetapi kita berkata bahwa apa yang kumiliki semua bersumber dari Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang kita miliki bersumber dari Tuhan, maka kita menyadari bahwa Tuhan tahu apa yang kita punya. Dan ketika kita memberikan persembahan pun, Tuhan tahu apa yang kita persembahkan. Oleh karena itulah, dalam bagian yang pertama ini, saya mau menekankan bahwa sikap memberi itu diperhatikan oleh
Yesus. Sikap memberi diperhatikan oleh Yesus. Dan dia memberi penghargaan di depan murid-muridnya tentang sikap janda miskin yang memberi itu. Yang kedua, kondisi miskin dan kekurangan tidak menghalangi seseorang untuk memberi. Ya. Kondisi miskin dan kekurangan tidak menghalangi seseorang untuk memberi. Jadi sekalipun miskin, kekurangan, itu bukan menjadi halangan. Karena pernah saya mendengar itu ada orang yang sharing itu, Pak, kami tidak bisa beri apa-apa, tapi kalau saya punya ini Pak, oh saya akan ini Pak, oh gitu. Itu juga bagus ya. Tetapi perlu ditambahkan bahwa kondisi kekurangan tidak menghalangi seseorang untuk memberi. Kekurangan itu apa yang kurang, tidak punya bahkan tidak cukup. Kekurangan itu juga kalau kita melihat dari makna dari bahasa aslinya itu berbicara tentang hal-hal yang tidak ada memang. Karena memang berbicara kekurangan berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada. Bukan yang ada. Kalau yang ada apalagi berlimpah-limpah di sana itu berkelebihan, itu bukan kekurangan. Jadi kondisi kemiskinan sekalipun miskin, namun kalau kita melihat dalam bagian ini ia memberikan miliknya yang sedikit itu ke dalam peti persembahan. Nah, kalau Markus tadi dikatakan 2 peser 1 duit. Tetapi kalau di dalam Lukas hanya 2 peser saja. Dalam terjemahan baru 2 yang saya bacakan tadi 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Nah, kalau peser itu kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya kan leptos, maka muncul mata uang lepton di Yunani pada waktu itu ya. Dan pada awalnya itu lepton itu mata uang tembaga Yunani, uang logam terkecil ya, dipakai orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat 2 lepton itu kan 1 kodrantes, itu mata uang tembaga terkecil Romawi. Ya, 1 kodrantes itu mata uang terkecil Romawi. Jadi 2 peser 2 lepton sama dengan 1 kodrantes. Begitu. Memang itu uang yang memang paling sedikit. Ya. Uang yang memang tidak ada nilainya sebenarnya untuk beli apalah. Hanya mungkin hal-hal yang murah sajalah kalau kita bayangkan. Tetapi dalam kondisi yang miskin dan kekurangan itu, janda ini tetap bisa menabur. Janda ini tidak hanya miskin tetapi juga berpenghasilan sangat sedikit. Tetapi ia memiliki kerelaan untuk berpisah dengan miliknya yang sangat sedikit itu. Meskipun dia memerlukan uangnya yang sangat sedikit itu. Saya melihat dalam Markus ya, dalam Markus itu memang kata miskin 2 kali yang dilihat itu muncul di sana memang pakai satu kata terjemahan saja. Sangat miskin yang dipakai oleh Markus ya. Sangat miskin itu petokos. Tetapi kalau saya lihat dalam Lukas ayat 2 itu beda dengan ayat 3. Ayat 2 miskin itu pakai bahasa Yunani penikros, hanya miskin saja terjemahannya. Tetapi kalau ayat 3 petokos itu sangat miskin. Tadi dia miskin, masih punya uang 2 peser. Lalu dia mempersembahkan uang 2 peser. Lalu muncul ayat 3 sehingga dia sangat miskin. Ya, beda miskin dengan sangat miskin kan begitu. Orang miskin mungkin masih punya sedikit. Tetapi kalau sudah sangat miskin itu sudah banyak. Ya,
jauh daripada orang yang miskin, sampai tidak punya apa-apa lagi. Maka secara harfiah kata tokos itu atau miskin itu berarti yang mengemis, karena memang sudah tidak punya. Begitu. Sedikit memang dari sisi jumlah ya, tetapi Yesus memujinya dan menyatakan bahwa pemberiannya itu lebih banyak dari semua orang itu, karena memang persentasenya yang besar. Dia memberi dari kekurangannya. Bagaimana kira-kira gambaran orang kekurangan, Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira gambaran orang yang kekurangan? Kalau kita melihat orang-orang yang tidak punya apa-apa itu, bisa saja kita menangis ya. Kita sedih, orang untuk makan saja susah. Ya, untuk tempat tidur saja susah. Mereka ya seakan-akan memang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, mungkin sudah mencari pekerjaan ini dan itu, tetapi kondisi yang kemiskinan kita bisa membayangkannya. Oleh karena itu, kondisi kekurangan tidak menghalangi kita untuk memberi, apalagi jika kita memiliki kemampuan ya. Kondisi kekurangan saja tidak menghalangi kita untuk memberi, apalagi jika kita memiliki kemampuan. Mari memberi sesuai kemampuan, bahkan bisa melebihi. Bahkan kita bisa belajar nilai yang luar biasa. Kekurangan dan kemiskinan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak memberi, masuk memberi persembahan. Saya kutip tulisan ini ya, di dalam buku Momen Inspirasi. Cinta adalah memberi ya. Kita bisa memberi tanpa cinta, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Jadi cinta adalah memberi. Orang yang memberi itu ya bisa saja dia memberi tanpa cinta, tetapi ketika orang mencintai maka dia akan memberi. Ketika seseorang mencintai pasangannya kan begitu, dia tidak akan hitung-hitungan. Makanya di bagian bawah ini cinta tidak pernah memperhitungkan. Dia akan memberi kepada pasangan yang dikasihinya begitu. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tentunya bisa sama ya. Maka kita juga tidak perhitungan untuk memberi kepada Tuhan. Memberi yang terbaik. Allah mengasihi kita. Kasihnya begitu besar. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan yang ini pengorbanan yang sempurna, itu tidak ada bandingannya ya. Itu bisa dikatakan pemberian yang terbesar. Tidak ada yang terbesar lagi daripada pemberian Allah kepada manusia, yaitu pengorbanan Kristus itu. Oleh karena itu kita perlu merenungkan bagian ini untuk kita boleh memahami bahwa sekalipun dalam kondisi kekurangan, kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya simpulkan di sini yang ketiga, yaitu memberi dalam pengorbanan. Ya, memberi dalam pengorbanan. Nah, ini ya. Memberi dalam pengorbanan. Jadi pemberian janda miskin ini menuntut segalanya dari yang dimiliki. Memang uang ini digunakan untuk melanjutkan kehidupannya. Sedangkan orang kaya di sini memberi dari kekayaan dan kelimpahan yang memang belum mencapai kualitas pengorbanan, karena persentase sangat kecil dibandingkan dari kekayaan yang dimiliki. Karena ada orang yang memberi sebagian kecil dari kelimpahan. Kata kelimpahan di situ, ya dalam arti Yunaninya itu juga diterjemahkan berlebih.
berlimpah-limpah. Ya. Janda itu mempersembahkan sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya dari memberikan semua yang ia miliki, yaitu seluruh nafkahnya. Nafkah itu bios, seluruh nafkah, kekayaan. Walaupun dia tidak kaya, itu maksudnya arti harfiah kata nafkah itu. Dia memberi semuanya, seluruh yang ada padanya. Dan kata kekurangan itu tadi yang saya katakan, yaitu hal-hal yang tidak ada, berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang kecil adalah bagian dari pengorbanan, dan ia memberikannya dengan sukarela, bukan terpaksa. Kalau kita melihat Lukas 20, ya, Lukas 20 ayat terakhir itu ayat 47. Saya bacakan ya, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Yesus menasihati pada waktu itu supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Bagaimana ahli-ahli Taurat yang menelan rumah janda-janda, yang memperkaya diri, bahkan dengan menindas janda-janda miskin itu. Tidak ada pengorbanan di dalamnya. Yang ada mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadinya. Tetapi berbeda, ayat 1 kita baca pasal 21 terus, ada janda miskin yang berbeda dari ahli-ahli Taurat itu, yang memberi dalam pengorbanan. Memberi dalam pengorbanan. Bukan berarti kita menafsirkan secara harfiah lalu semuanya kita berikan lalu besoknya kita tinggal meminta-minta dan karena tidak ada hikmat di dalamnya, bukan. Tentunya ada hikmat untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan. Tetapi dalam pemberian kita itu, kita harus memiliki semangat pengorbanan. Ya, semangat pengorbanan. Maka saya punya istilah itu, jika punya sedikit, berilah sedikit dalam pengorbanan. Tetapi jika punya banyak, berilah banyak dalam pengorbanan. Karena persembahan janda miskin yang memberi dalam pengorbanan itu menyenangkan hati Yesus. Ingat, jika Tuhan dimuliakan melalui penyembahan kita, aktivitas rohani kita, ya pelayanan kita, kita mau memuliakan nama Tuhan. Persembahan kita dalam pengorbanan pun memuliakan nama Tuhan. Ya, kan kita rindu menyembah Tuhan, datang kita memuji Dia dengan hati yang haus, hati yang hancur. Tuhan, kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa melalui persembahan kita, Allah pun dimuliakan. Itu menyenangkan hati Yesus. Jika janda memberikan semuanya, itu ada maknanya. Artinya dia mempercayakan hidupnya pada Allah, sekalipun tidak ada lagi yang dia miliki. Dia bergantung kepada 2 peser itu. Tidak ada lagi dia miliki, tetapi ketika dia memberikan semuanya, artinya dia percaya hidupnya pada Allah, mempercayai pemeliharaan Allah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, orang yang percaya akan pemeliharaan Allah, dia tidak khawatir. Sekalipun dia harus menabur dalam pengorbanan, dalam hikmat Tuhan, dia percaya ada pemeliharaan Tuhan. Atas harta yang dipercayakan oleh Tuhan itu, dia mengelolanya dengan baik, dengan bijak, dengan hikmat. Sehingga dia percaya bahwa Tuhan mencukupkan semua keperluannya. Dan ketika Tuhan memberkatinya, maka dia akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan.
Sehingga dalam pemberian yang diberikan tersebut seluruh hidup diserahkan dalam pemeliharaan Allah karena kepercayaan kepada Allah. Izinkan saya mengutip satu bagian kalimat ini dalam buku Para Martir. Mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk memajukan kerajaan Allah, itulah anak-anak Tuhan. Bahkan orang-orang yang disebut martir, mereka yang memang mengabdikan diri atau mati syahid bagi Tuhan, tetapi semangat pengorbanan para martir itu juga ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita yang adalah anak-anak Tuhan mengorbankan sesuatu yang sangat penting untuk memajukan kerajaan Allah. Apa yang sangat penting dalam hidup kita? Keluarga saya, Pak, sangat penting, Pak. Apa yang sangat penting dalam hidup kita? Tanah saya, Pak, yang di sana itu kebun tuh, Pak. Mungkin ada yang berkata kebun karet, Pak, kebun sawit, Pak, kebun durian, Pak. Wish, mantap. Apalagi? Ada beberapa kapling tanah, Pak. Oh, ya kan, rumah, Pak. Ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang punya lagi daftar-daftar yang lain. Ya, puji Tuhan ya kalau berkat Tuhan melimpah ya. Tetapi sekalipun dalam kekurangan, ya, dalam kondisi yang mungkin dalam perjuangan yang mungkin sulit, ekonomi sulit, usaha mungkin lagi turun, keuangan mungkin pas-pas, bahkan mungkin ya gali lubang dan tutup lubang, serba sulit keadaan itu. Tetapi ingatlah bahwa orang-orang yang menjadi umat Tuhan, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mereka memiliki semangat pengorbanan itu dan memberikan sesuatu yang sangat penting untuk memajukan kerajaan Allah. Orang percaya hendaklah berpikir untuk meningkatkan pemberiannya kepada Tuhan. Pada waktu itu memang uang, tetapi kalau kita perluas, pemberian kita bisa waktu, tenaga, ya, dan juga bisa uang ya. Makanya ada doa, daya, ada dana, dan lain sebagainya. Biarlah kita boleh memberi dalam pengorbanan lebih dari kenyamanan, itulah orang-orang yang memberi dalam pengorbanan. Saya suka dengan lirik lagu ini ya. Bapak Ibu mungkin pernah lihat itu, ini nyanyian kemenangan iman, nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan, dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Yesus memberikan nyawanya. Kristus sudah berkorban bagi kita. Apakah kita mau perhitungan kepada Tuhan? Apakah kita mau hitung-hitungan dan banyak alasan ketika kita mau memberi sesuatu untuk Tuhan? Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kita renungkan. Kita boleh memaknai seorang janda miskin yang memberi dari kekurangan. Tuhan memperhatikan pemberian itu. Dia melihat apa yang kita berikan. Dan kondisi kekurangan dan miskin tidak menghalangi kita untuk kita memberi. Dan memberilah dalam